Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Slashroot. Kita akan mencoba kembali mengulik tentang administrasi server. Kali ini kita akan coba melihat dasar komunikasi antar user ya, berkirim pesan, chatting dan sebagainya, termasuk mail, dasar mail. Jadi komunikasi antar user di dalam Linux itu standar cukup banyak ya. Kita akan coba ulik sebelum kita ke mail. Nanti mail itu kan cukup banyak komponen ya. Jadi mail itu nanti akan ada webmail. Kita coba bahas di video selanjutnya. Oke, kita akan coba dulu ya. Yang pertama, saya akan coba seperti biasa akses dulu server ya. Semoga masih hidup. Ini adalah domain salah satu dosen PCR yang dititipkan ke saya, jadi saya pakai karena mumpung nggak dipakai. Saya remote. Oke, server ini tadinya sudah dikonfig cukup banyak ya. Ada DNS di sini, ada FTP sempat dibahas di sini, ada web juga sempat dibahas di sini. Saya akan cek dulu ada services apa yang ada di sini. Ya, di sini yang hidup hanya DNS ya. Sepertinya yang lain services sudah dimatikan. Jadi yang namanya basic communication antar user berarti kita harus punya user lebih dari satu di dalam sistem ini sehingga nanti dia bisa saling berkomunikasi. Kita coba ya. Sebelum dilakukan apa-apa, seperti biasa saya akan melakukan update ya, supaya dia dapat software-software yang paling baru. Oke, ya tidak terlalu banyak. Kemudian di saat yang bersamaan sambil menunggu, saya akan coba buat user ya. Oke, di sini saya coba user 1 gitu ya. Semoga belum ada ya. Oke, kemudian ya sepertinya cukup ya. Jadi saya akan coba bagi dua layar ya. Yang satu nanti adalah user Fadli, yang satu adalah user 1 ya. Oke, kita akan bahas soal bagaimana dia berkomunikasi ya antar user. Jadi di sini servernya memang hostname adalah MAF. Nanti kita akan ganti di materi mail ya. Jadi saya akan bagi dua. Saya kecilkan. Oke, kemudian saya buat satu lagi ya, supaya kelihatan gitu. Jadi di sini ada dua terminal. Saya akan login satunya sebagai user 1. Oke, jadi di server ini akan ada dua sistem dua user ya. Kita cek bisa dari sini. Jadi ada user Fadli, kemudian ada user 1 ya. Nah, kita akan coba bahas tentang bagaimana dia berkomunikasi antar satu user dengan user yang lain. Yang pertama kita akan coba bahas tentang message. Jadi sebetulnya di dalam sistem Linux itu sudah ada apalagi ini Ubuntu ya, defaultnya itu sudah ada messaging system ya. Dan itu kita bisa berkirim dengan message ya. Jadi akan keluar pesannya di terminal gitu. Jadi di sini ada dua user ya, kiri adalah Fadli, kanan adalah user 1. Nah, di default Linux itu ada yang namanya system messaging. Dari sini kita bisa cek message is yes, jadi dia accepting message gitu ya. Kemudian di sisi user ini juga yes ya kebetulan. Oke, jadi kita bisa mengirim pesan dari user 1 ke user lainnya itu dengan menggunakan write. Jadi ada command write di Linux ya. Saya berikan contoh write user 1. Nah, di sini akan muncul message from Fadli. Jadi langsung muncul di terminal. Jadi apa yang kita ketikkan nanti akan muncul di sini gitu ya.
contoh halo user 1, ini admin sistem yaitu Fadli, mohon info misalnya ya, mohon informasi akan login di sistem berapa lama, contoh begitu ya. Oke. Nah, diakhiri dengan kontrol C saja cukup ya. Jadi di sini kelihatan ya, ada message, kemudian di sini end of file, jadi selesai. Nah, jadi ketika ini sudah selesai, kita tinggal enter, kita kembali ke terminal. Begitu juga sebaliknya. Jadi dari user 1 itu bisa saja dia akan melakukan write ke user Fadli. Saya coba ya, write Fadli. Nah, di sini kelihatan ya, message from user 1. Jadi sederhana ya, perintahnya tinggal write saja. Kemudian halo Pak Fadli, durasi saya sekitar 10 menit lagi. Simple ya. Nah, itu contohnya dia berkirim pesan, mohon ditunggu untuk saya logout. Oke. Kemudian Ctrl D atau Ctrl C boleh ya. Jadi dia selesai. Nah, di sini terlihat ya dengan write ya, ini dengan write. Jadi kita di write, dia akan muncul langsung di konsol kita. Ya, jadi agak seru memang di sini ya. Jadi kita bisa saling berkirim pesan, tapi itu pesan ya. Nah, in case saya merasa terganggu nih ya. Saya merasa terganggu kok dikirimin pesan gitu ya. Sebetulnya settingan itu bisa diganti, tinggal message no. Ketika kita beginikan, jadi berubah dari yes menjadi no. Ya. Nah, seharusnya nanti si user ini tidak akan bisa berkirim pesan. Contoh saja ya, message no. Ini selaku admin, misal nih dia merasa terganggu dikirimin pesan, maka dia matikan messaging ya. Nah, kita beri contoh misalnya ini write. Nah, dia nggak mau ya. Di sini dua apanya ya, infonya ya. Dia sendiri sudah mematikan message gitu ya. Kemudian user Fadli juga message-nya disable, jadi nggak bisa ngirim. Oke, in case salah satu saya hidupkan, message yes, kemudian saya write lagi, seharusnya tidak mau. Nah, jadi message is yes ya, message is yes itu ketika yang mengetikkan user 1. Jadi user 1 itu punya opsi untuk menghidupkan message atau mematikan message. Artinya apa? Dia nggak mau terima pesan ya. Jadi contoh kayak gini, di posisi ini user 1 itu yes, sementara user Fadli itu no. Jadi dia tidak bisa menerima ya. Atau saya balik ya. Nah, ini message is no, kemudian ini message-nya adalah yes, dia write ke user 1. User 1 tidak bisa. Jadi itu basic ya. Jadi ada dua komen di situ, message ya, MASG, message itu untuk pengaturan dan melihat pengaturannya. Kalau message saja ya, dia akan nampilkan apakah ini sekarang posisinya sedang on atau sedang off ya. Nah, atau kita bisa berikan opsi message yes untuk settingnya jadi hidup, message end gitu untuk no ya. Sederhana. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi jenis message ya, tadi contoh message ke orang ya. Kemudian di sistem Linux itu ada message yang sifatnya broadcast ya, ada sifatnya broadcast. Jadi pengumumannya itu seperti pengumuman gitu ya. Saya akan coba buatkan user satu lagi biar kelihatan. User 2 ya, user 2. Oke, kemudian saya akan buka satu terminal lagi, kecil saja. Oke, di sini cerita ini adalah user 3 ya.
ternyata saya salah. Oh, sorry, user 2 ternyata ya. User 2 add. Oke. Jadi di sini posisinya akan ada 3 orang ya. Nah, Fadli selaku admin, kemudian user 1, user 2. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa ada messaging ya, berkirim-kirim pesan di terminal, dan itu orang per orang lah ya begitu. Kemudian bisa di on off. Nah, in case saya adalah seorang admin gitu ya, admin ini ingin memberikan pengumuman ya, kira-kira begitu, pengumuman untuk memberitahukan bahwa sistem ini akan di maintenance atau akan di reboot misalnya ya, akan di restart gitu. Dia bisa memberikan broadcast message ya. Broadcast message di Linux itu secara default sudah ada, itu dengan perintah wall ya. Jadi di sini wall, kemudian saya bilang sistem akan dimatikan dalam 5 menit ke depan ya. Kemudian silahkan simpan seluruh pekerjaan dan logo dari sistem. Contoh ya. Sama seperti message, kita tinggal Ctrl D, nanti akan terkirim ke user yang ada di sini. Nah, contohnya ya. Oke. Nah, ini posisinya, perhatikan di sini posisinya no. Ya. Sekarang saya coba yes kan. Kemudian saya akan kirim ulang ya. Wow. Ini broadcast kedua. Silahkan logout. Sistem akan di restart. Oke. Nah, perhatikan. Ketika message is yes, dia akan mendapatkan pesan untuk kedua user ini. Ya, jadi messaging tadi tidak hanya untuk write tapi juga untuk wall. Ya. Jadi di situ posisinya ada komunikasi, tapi ini diketikkan kalau wall itu untuk broadcast, artinya ke seluruh user. Ya, contoh di sini user 1 dan user 2, dua-duanya mendapatkan pesan. Jadi itu simpel ya. Oke, saya keluar dari user 2. Kemudian dari user 1 saya tetap login, kemudian user Fadil tetap login. Nah, sekarang ada selanjutnya komunikasi kedua. Tadi kan message ya, baik dia message satu persatu atau message dengan broadcast gitu. Yang kedua itu ada chat. Nah, hanya saja chat ini tidak otomatis terinstall langsung ya. Kalau di Ubuntu di sini sampelnya tidak otomatis terinstall, jadi kita harus install. Contoh saya di sini ya otomatis menginstal pakai admin kan. Jadi admin akan menginstal namanya Talk Daemon ya. Kemudian Talk softwarenya. Jadi ada 2 yang harus dia install. Oke. Kalau ini lebih seperti chat memang ya. Jadi 2 arah dan yang diketikkan itu langsung kelihatan atas bawah. Oke. Nah, seperti biasa di sini di Ubuntu biasanya kalau sudah menginstalkan daemon dia langsung hidup ya. Coba kita cek. Status talkd.socket ya, kalau nggak salah. Nah, saya lupa apa. Nah, kita coba tes aja langsung ya. Perintahnya talk ya. Jadi kalau untuk talk itu dia langsung talk nama usernya add sistemnya. Jadi di sini talk misalnya user 1 add localhost gitu contoh ya. Nah, jadi di sini ada muncul langsung ya. Jadi dari talk daemon waiting for response. Jadi kalau saya mau chatting, jadi kelihatan di sini ya. Ada Fadli itu istilahnya ingin berbicara, ingin chatting dengan Anda gitu. Silakan respon. Nah, responnya sama. Perintahnya tinggal talk Fadli add localhost atau Fadli add. Nah, di sini lihat aja. Ya, ini tidak harus localhost, yang penting dia namanya sesuai dengan host servernya. Kalau namanya ada di situ bisa di resolve, dia akan ketemu. Nah, ketika kita enter connection established.
Jadi ini persis seperti chatting. Jadi ada atas dengan bawah. Ini atas, ini bawah. Ini atas, ini bawah. Nah, kita itu posisinya selalu di atas ya. Contoh. Nah, contoh di sini saya adalah halo, ini Fadli ya. Di sisi kita yang mengetik itu di atas, di sisi yang menerima itu di bawah. Ya. Ini kemudian dibalas ya. Contoh. Halo juga. Ini adalah user 1. Salam kenal. Ya, salam kenal. Jadi dia lebih ke real time. Saya ketik S, di sini keluar S. A keluar A langsung ya. Jadi lebih ke real time chat lah ya. Karena memang chatting ya. Talking lah istilahnya. Ya, salam kenal. Saya adalah administrator sistem. Contohnya begitu ya. Nama saya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini bisa direspon seperti tadi ya. Halo Pak, izin pinjam servernya ya. Contoh ya. Jadi ada dua sekarang posisinya. Ada message tadi. Kemudian ada message ada dua, ada write, ada wall. Kemudian yang kedua adalah talk ya. Jadi ada dua jenis, messaging dengan chatting. Nah, gimana kalau sudah selesai ya? Sebetulnya kalau sudah selesai ya gampang aja, Ctrl C selesai ya. Nah, kemudian komunikasi yang berikutnya itu ada mail. Jadi tadi ada message, ada chatting, kemudian ada email ya. Jadi kenapa video ini dibuat? Karena memang ingin menunjukkan bahwa sebelum kita membahas mail, karena ya kalau di administrasi server itu kita akan bahas mail server gitu ya. Sebelum kita membahas mail, itu kita harus paham dulu bahwa ada komunikasi antar user di server yang sama ya. Jadi kalau kita cerita tentang mail, maka di sini ada user Fadli, di sini ada user 1, mereka bisa saling berkirim email ya. Nah, saya akan berikan sampel dengan yang sangat sederhana dulu, pakai Postfix. Kita akan pakai command line ya. Next di video berikutnya mungkin kalau sempat kita akan coba bahas tentang webmail yang gampang aja, nanti kita bahas ya. Contoh, sebelum kita bisa berkirim email tentu ada software emailnya ya. Jadi email itu terdiri dari mail transfer agent dan mail user agent. Nah, mail transfer agent ini adalah Pak Posnya. Jadi Pak Pos ini harus available dulu gitu ya. Daemonnya harus, servisnya harus hidup. Jadi kita bisa install dengan begini saja, sudo apt install Postfix. Oke. Kalau di Ubuntu dia akan langsung keluar wizardnya dan nanti akan keluar langsung dihidupkan. Nah, ini ada banyak tipe ya sebetulnya, tipe mail yang akan dipakai, apakah internet site dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan bahas untuk local only aja, karena kita ingin lihat komunikasi antar dua user. Oke, sistem mail name-nya, kemudian di enter saja, dia akan setting. Nah, kalau internet mail nanti kita harus pastikan domainnya aktif, harus pastikan ada entry MX dan sebagainya, itu cukup banyak ya. Nanti kita akan bahas yang webmailnya lah ya, yang seperti itu supaya lebih sekalian lebih cantik tampilannya gitu ya. Oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dia akan langsung aktifkan. Sama kayak talk tadi yang saya nggak ketemu nama daemonnya ya. Sistem CTL status Postfix. Jadi dia langsung menjalankan gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat seharusnya di sini langsung hidup. Nah, ini langsung hidup ya. Jadi mailnya sudah langsung ada. Nah, untuk kita bisa berkirim email pakai command line, pakai CLI, itu kita harus install dulu softwarenya, Mail Utils ya, yang gampang. Tapi nanti saya akan coba bahaskan bagaimana dia bekerja di background sebetulnya gitu ya. Oke, instalasi.
Oke, jadi tidak ada yang perlu kita edit konfigurasinya, dia jalan saja seharusnya. Ya, contoh, saya akan berkirim email dari user Fadli ke user 1, ya. Itu cukup dengan mail. Nah, kita boleh cek dulu mail. Nah, ternyata di sini karena belum, saya harus logout seperti ini. Coba. Oke, karena belum ada isi, belum di create mbox-nya. Jadi defaultnya dia pakai mbox, bukan pakai maildir ya. Nanti itu panjang lagi bahasannya. Jadi ada sebuah file yang dibuat untuk menyimpan seluruh email. Oke, saya akan coba dulu mail user 1. Tidak usah pakai CC ya, saya bilang aja perkenalan. Karena dari tadi topiknya perkenalan. Halo user 1, ini administrator sistem Anda, Fadli, salam kenal, contohnya. Kemudian selesai kita berkirim, sama seperti tadi, tinggal Ctrl D ya. Seharusnya ini akan mengirimkan email ke user 1. Kita akan coba lihat di sini mail. Nah, kita lihat di sini ada email ya. Benar tidak nih? Nah, ya. Halo user 1, ini administrator sistem Anda. Ya. Jadi kita punya satu pesan, kita ketik satu, kita baca. Kemudian bagaimana kalau kita ingin reply, kita R saja. Ya. Halo Pak Fadli, ini user 1. Contoh ya. Oke, kemudian sama seperti tadi, selesai kita mengetik Ctrl D, maka dia akan mengirim ke mail queue atau ke antrian mail. Kemudian dia akan mengirimkan ke mailbox-nya Fadli ya. Jadi kita cek dari sisi Fadli. Nah, di sini harusnya mbox-nya sudah tercreate ya. Nah, itu kan yang tadinya tadi error, tapi sekarang sudah tercreate ini. Nah, kita lihat nih ada pesan dari user 1. Halo. Nah, kita lihat balasannya. Halo Pak Fadli, ini user 1 gitu ya. Bahwa ini adalah reply dari message yang tadi perkenalan kita bikin ya. Jadi cukup sederhana. Nah, bagaimana saya kalau ingin mereply ya, sama dengan yang tadi ya, tinggal R. Ya, saya R. Oke, silahkan untuk digunakan. Ctrl D. Ya. Kemudian di sini saya mail lagi. Nah, di sini ada pesan ya. Oh, ini yang tadi, sorry. Nah, ini. Oke, silakan untuk digunakan ya, pesan nomor 2. Oke. Jadi itu defaultnya ya. Cukup gampang, tinggal mail spasi nama user. Dari sebelah kanan juga mail spasi nama user. Dia sudah bisa berkirim email, dan mereka punya mailbox ya, masing-masing berbentuk inbox. Kalau mau dibahas sedikit ya. Nah, di sini. Jadi ini ada sebuah file per user, dia akan menyimpan email itu ke dalam file ini. Ya, kalau kita mau lihat secara manual ya, var mail, kita cek Fadli. Sebetulnya var mail search, sebetulnya dia nyimpan ke sini. Oh, enggak, kebetulan nggak bisa kita lihat. Oh, sudah dibaca ya tadi ya. Oke. Jadi dia nyimpannya di file itu, DMO di sini, sorry. Ternyata sudah dipindahkannya ke ini. Oke. Sudah dipindahkannya ke home directory kita. Ya, kita cek more mbox. Nah, ini tadi pesan-pesan kita tadi. Ya. Jadi ini email-email yang tersimpan. Di sini juga harusnya ada. Nah, kan ya. More mbox. Nah, ini tadi. Halo user 1, ini administrator, ini yang dari Fadli tadi ya. Nah, ini juga kita bisa baca. Jadi dia nyimpan ke dalam satu file. Nah, ya ada skenario yang lain di mail itu, ada yang namanya maildir. Nanti ada folder-foldernya gitu ya. Folder send item, folder inbox dan sebagainya. Tapi kita bahas basic dulu ya. Seperti ini kira-kira.
Nah, sebetulnya apa yang terjadi di belakang email ini? Yang terjadi di belakang email ini sebetulnya adalah komunikasi di port 25 ya. Jadi basically dia bisa mengirim email dari telnet gitu ya, dari secara plainnya itu di telnet. Kita coba ya. Jadi contoh di sini saya telnet karena dia port 25, jadi localhost 25. Ini saya masuk ke postfix tadi. Jadi mail utils tadi membantu untuk menerjemahkan ini. Jadi kita mudah tinggal mail nama user gitu. Tapi sebetulnya ini yang terjadi. Contoh saya ngirim ya, halo localhost gitu ya. Kemudian kita bikin di sini mail from Fadli at localhost gitulah ya. Kemudian recipient to user 1 at localhost, data subject halo, ini kirim email pakai telnet ya. Oke, selesai. Kalau di sini kita tidak pakai Ctrl D tapi titik ya. Nah, baru kita quit ya. Jadi itu backgroundnya sebetulnya. Kita coba. Nah, di sini lihat ya, ada email yang terkirim halo gitu ya. Nah, ini dia. Kita coba baca. Jadi basicnya sebetulnya dia pakai telnet, masuk komunikasi ke port 25, kemudian dengan format-format komunikasi yang jelas ya. Kalau di teori cukup panjang gitu ya, mail from, recipient to, kemudian subject dan sebagainya. Ya, jadi ini kirim email pakai telnet. Nah, sedikit saya singgung, jadi sebetulnya yang seperti ini jarang dipakai sekarang. Kenapa? Karena isu keamanan. Jadi kalau saya coba seperti ini, saya bisa aja hello localhost gitu ya. Saya bisa saja apa ya namanya, berpura-pura gitu ya jadi orang lain. Sorry. Sebentar, saya quit dulu. Telnet localhost 25. Kemudian saya connect ke mailnya. Nah, kemudian saya bisa saja berpura-pura kan di sini. Contoh mail from siapa ya gitu misalnya yang nggak ada di sini, Robi misalnya, Robi at localhost. Kemudian recipient to user 1 lah tadi ya, user 1. Nah, kemudian saya bilang nih, nah contoh, halo, akun Anda akan dimatikan karena melanggar aturan. Contoh seperti itu ya. Nah, ketika selesai kita ketik titik kemudian enter, dia akan masuk ke queue. Jadi antrian ya, antrian mail. Kemudian quit. Nah, kita cek di sini. Nah, jadi kalau nggak hati-hati ini kan Robi ini sebetulnya nggak ada barangnya ya. Jadi bisa saja memanipulasi lah gitu ya kalau kita menggunakan telnet ya. Nah, ini telnet localhost 25. Kita baca di sini. Kalau kita baca ya seolah-olah sama gitu ya. Nah, seolah-olah benar. Halo, akun Anda akan dimatikan. Jadi jarang dipakai sekarang yang seperti ini. Makanya muncul protokol secure seperti SMTP, SMTPS gitu ya. Kemudian IMAP, POP3 pakai S semua ya, secure dan sebagainya ya. Jadi itu basic communication di sistem Linux ya. Jadi saya overview ada 3. Jadi tadi ada yang pertama kita ada messaging ya. Messaging artinya kita bisa berkirim-kirim pesan ya, baik menggunakan write atau menggunakan walk. Dan settingannya semuanya ada di messaging. Apakah kita accepting message atau no message gitu ya. Kemudian ada talk tadi untuk chatting ya. Kemudian yang terakhir ada mail ya. Jadi ada 3 jenis ya. Sengaja ini dibahas dulu sebelum membahas mail server yang pakai webmail gitu ya. Sebetulnya ini sudah jadi mail server karena sudah ada postfix, sudah bisa kirim-kirim email gitu tadi pakai command line ya. Next mungkin saya akan coba bawakan webmail gitu ya supaya tampak seperti email
sungguhan gitu ya. Jadi kita bisa kirim-kirim email pakai browser, kita ketik dan sebagainya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.